Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama, Undang-Undang Cipta Kerja menjadi topik viral di banyak kalangan sekarang ini. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan produk Omnibus Law di mana banyak merubah sejumlah undang-undang di negara kita. Perubahan-perubahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa jadi menguntungkan atau merugikan salah satu pihak, tergantung pada perubahan itu sendiri. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja telah merubah paket undang-undang perpajakan yang termuat dalam klaster kemudahan berusaha pada bidang perpajakan, mulai dari pasal 111 sampai dengan pasal 114 Undang-Undang Cipta Kerja. Pada video kali ini, saya akan membahas perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau yang kita kenal dengan istilah Undang-Undang KUP yang termuat dalam pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja. Insya Allah, pada video-video berikutnya, saya akan membahas perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau dikenal istilah Undang-Undang PPN, perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau kita kenal istilah Undang-Undang PPH, dan perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atau yang kita kenal dengan Undang-Undang PDRD. Baik, kita mulai saja membahas perubahan apa saja dalam Undang-Undang KUP akibat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Draft yang saya gunakan untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini yaitu menggunakan versi yang 812 halaman. Yang konon itu sudah final. Perubahan Undang-Undang KUP dalam Undang-Undang CK pasal demi pasal. Dengan subjudul satu pasal UU CK merubah 13 pasal Undang-Undang KUP. Undang-Undang Cipta Kerja yang kita kenal dengan sebutan Omnibus Law telah resmi disetujui pada tanggal 5 Oktober 2020. Ada 11 klaster dalam undang-undang ini. Yang pertama adalah penyederhanaan perizinan berusaha, yang kedua persyaratan investasi, yang ketiga ketenaga kerjaan, yang keempat kemudahan dan perlindungan UMKM, yang kelima kemudahan berusaha, yang keenam dukungan riset dan inovasi, yang ketujuh administrasi pemerintahan, yang kedelapan pengenaan sanksi, yang kesembilan pengadaan lahan, yang kesepuluh investasi dan proyek pemerintahan, yang ke-11 kawasan ekonomi. Ada 11 klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Klaster perpajakan itu berada di bagian ke-7 bab 6 tentang kemudahan berusaha. Ada 4 pasal yang terkait dengan klaster perpajakan. Pasal 111 sampai dengan pasal 114. Berada di halaman 392 sampai dengan 428. Undang-Undang Cipta Kerja itu berdampak pada 4 paket undang-undang perpajakan. Dampak di sini yang dimaksud adalah merubah, menambah, atau menghapus pasal atau ayat dalam paket undang-undang perpajakan itu sendiri.
seperti yang kita ketahui, paket undang-undang perpajakan terbagi atas 4 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Itu diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, terhadap Undang-Undang KUP ini ada 13 pasal yang berubah. Seperti yang saya sebut tadi, yang terkait dengan perubahan Undang-Undang KUP itu berada di pasal 111 Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian paket yang kedua adalah terkait dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau yang kita kenal dengan Undang-Undang PPN. Nah, selama ini Undang-Undang PPN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan terhadap Undang-Undang PPN itu ada 4 pasal yang berubah akibat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu diatur di dalam pasal 112 Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang ketiga yang berubah yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selama ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ada 3 pasal yang dirubah dan itu diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dimuat di dalam pasal 113. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD. Yang selama ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, ada 8 pasal yang mendapatkan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja berada di pasal 114. Nah, untuk video kita kali ini, saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu bagaimana perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, atau untuk selanjutnya saya menyingkatnya Undang-Undang CK. Undang-Undang Cipta Kerja berdampak kepada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Secara keseluruhan ada 13 pasal, di mana terjadi perubahan pasal, penambahan pasal baru, dan penghapusan pasal yang ada. Nah, perubahan terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP ini itu diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja melalui pasal 111. Jadi bisa kita sebut satu pasal Undang-Undang Cipta Kerja merubah 13 pasal Undang-Undang KUP. Nah, ringkasan perubahan Undang-Undang KUP di dalam Undang-Undang CK. Tadi saya sudah mengatakan ada 13 pasal Undang-Undang KUP yang berubah. Nah, perubahan tersebut kalau kita ringkas menjadi 4 pokok perubahan dan perubahan tersebut dilakukan hanya melalui 1 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, 4 pokok perubahan di dalam Undang-Undang KUP itu yang pertama adalah pengaturan ulang sanksi administratif pajak. Itu berada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 111 itu merubah beberapa pasal, ada 8 pasal
ada 13 pasal Undang-Undang KUP. Nah, yang terkait dengan sanksi administratif pajak itu adalah pasal 8, pasal 9, pasal 13, pasal 13A, pasal 14, pasal 15, pasal 19, pasal 38, dan pasal 44B Undang-Undang KUP. Kemudian berikutnya pengaturan ulang terhadap imbalan bunga, yaitu berada di dalam pasal 11, pasal 17B, pasal 27A, dan pasal 27B. Kemudian pokok perubahan yang kedua adalah surat tagihan pajak atau STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Ini ada di dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kemudian pokok perubahan yang ketiga adalah penerbitan surat tagihan pajak memiliki daluarsa 5 tahun. Ini berada di dalam pasal 14 ayat 5B Undang-Undang KUP. Kemudian yang keempat adalah pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan surat ketetapan pajak. Ini berada di dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang KUP. Jadi perubahan di dalam Undang-Undang KUP akibat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, pada ringkasnya ada 4 pokok perubahan. Yang pertama, pengaturan ulang sanksi administratif perpajakan dan imbalan bunga. Yang kedua, terkait dengan surat tagihan pajak yang dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan. Ini yang kedua ini merupakan pasal baru ya. Jadi ada penambahan pasal. Kemudian yang ketiga adalah penerbitan surat tagihan pajak daluarsanya 5 tahun. Nah, ini ada perubahan ya. Karena selama ini surat tagihan pajak tidak memiliki batas waktu penerbitan. Nah, sekarang dibatasi hanya 5 tahun. Yang keempat adalah pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak. Jadi itulah 4 pokok perubahan di dalam Undang-Undang KUP akibat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang coba saya bahas ringkasan pasal demi pasalnya. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pasal 8 Undang-Undang KUP. Pasal 8 ini mengatur tentang sanksi pembetulan dan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja telah melakukan perubahan terhadap pasal 8 Undang-Undang KUP ini. Nah, perubahan tersebut saya bagi dalam 2 kategori. Yang pertama adalah perubahan pasal atau ayat. Yang ketiga adalah penambahan pasal atau ayat baru. Kita mulai perubahan pasal atau ayat. Jadi terkait dengan pasal 8 Undang-Undang KUP, ada 4 ayat yang berubah. Yang pertama adalah pasal 8 ayat 2. Itu terkait sanksi bunga pembetulan SPT tahunan. Yang kedua adalah pasal 8 ayat 2A yang terkait dengan sanksi bunga pembetulan SPT massa. Yang ketiga adalah pasal 8 ayat 3 terkait dengan sanksi denda pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Yang keempat adalah pasal 8 ayat 5 terkait dengan sanksi kenaikan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan berubah menjadi sanksi bunga. Kemudian ada di pasal 8 Undang-Undang KUP terdapat penambahan pasal baru atau ayat baru. Ya. Ada 3. Yaitu yang pertama pasal 8 ayat 2B. Ini ada penambahan ayat baru terkait dengan besaran tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua adalah pasal 8 ayat 3A
yang terkait dengan sanksi denda pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah pasal 8 ayat 5A terkait dengan sanksi bunga pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Jadi kalau kalian perhatikan, terhadap pasal 8 Undang-Undang KUP, Undang-Undang Cipta Kerja telah melakukan serangkaian perubahan dan penambahan pasal atau ayat baru. Kita lanjutkan nomor 2. Terhadap pasal 9 Undang-Undang KUP. Pasal 9 Undang-Undang KUP itu mengatur tentang sanksi keterlambatan melakukan pembayaran atau penyetoran pajak. Nah, apa saja yang dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pasal 9 Undang-Undang KUP ini? Saya bagi dua kelompok. Yang pertama perubahan, yang kedua penambahan. Nah, perubahannya terjadi di 3 ayat. Yang pertama adalah pasal 9 ayat 2A terkait dengan sanksi bunga SPT massa. Yang kedua adalah pasal 9 ayat 2B terkait dengan sanksi bunga SPT tahunan. Yang ketiga adalah pasal 9 ayat 4 terkait dengan pengangsuran atau penundaan pembayaran SPT tahunan. Sedangkan penambahan pasal atau ayat di pasal 9 Undang-Undang KUP yaitu pasal 9 ayat 2C. Jadi penambahannya ada satu ayat baru yaitu terkait dengan besaran tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Saya lanjutkan dengan nomor 3, yaitu berhubungan dengan pasal 11 Undang-Undang KUP. Pasal 11 Undang-Undang KUP ini mengatur tentang imbalan bunga pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Saya bagi dua kategori, yaitu perubahan pasal atau ayat. Yang kedua adalah penambahan pasal atau ayat. Yang terkait perubahan ada satu, yaitu pasal 11 ayat 3. Yang terkait dengan imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kemudian di pasal 11 Undang-Undang KUP mendapat penambahan ayat baru, yaitu pasal 11 ayat 3A mengenai besaran tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kita lanjutkan yang keempat. Pasal 13 Undang-Undang KUP yang mengatur tentang surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Nah, untuk pasal 13 ini saya bagi 3 kelompok. Yang pertama adalah perubahan, yang kedua penambahan, yang ketiga penghapusan. Jadi untuk pasal 13 Undang-Undang KUP ini ada 3 kelompok, yaitu perubahan, penambahan, dan penghapusan. Kita mulai dengan perubahan. Ada perubahan di pasal 13 Undang-Undang KUP sebanyak 3 ayat. Yang pertama adalah pasal 13 ayat 1 yang terkait dengan alasan penerbitan SKPKB. Nah, perubahannya terjadi di ayat 1A dan ayat 1C. Kemudian yang kedua pasal 13 ayat 2 yang terkait dengan sanksi bunga SKPKB. Kemudian yang ketiga perubahannya itu di pasal 13 ayat 4, yaitu terkait masa kadaluarsa surat ketetapan pajak atau SKP dan perkecualiannya. Kita masuk ke kelompok kedua, yaitu ada penambahan pasal atau ayat baru di pasal 13 Undang-Undang KUP. Ada 4. Yang pertama adalah pasal 13 ayat 1.
Di dalam alasan penerbitan SKPKB mendapat tambahan ayat baru, yaitu ayat 1F. Kemudian yang kedua, pasal 13 ayat 2A. Itu tentang sanksi bunga SKPKB. Kemudian mendapat penambahan di pasal 13 ayat 2B, itu mengenai besaran tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, pasal 13 ayat 3A, yaitu mengenai pengenaan satu sanksi bunga atau kenaikan atas SKPKB hasil pemeriksaan PPN. Kelompok yang ketiga, penghapusan pasal atau ayat. Nah, di dalam pasal 13 Undang-Undang KUP ini terdapat penghapusan ayat, yaitu pada pasal 13 ayat 5. Itu mengenai penerbitan SKPKB dan bunga 48% setelah daluarsa 5 tahun bagi pidana putus. Oke. Itu yang terkait dengan pasal 13 Undang-Undang KUP. Kita lanjut. Nomor 5. Berhubungan dengan pasal 13A Undang-Undang KUP. Pasal 13A Undang-Undang KUP mengatur tentang kealpaan pertama kali tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 13A ini dihapus. Saya lanjut. Yang keenam. Perubahan yang keenam. Yaitu terkait dengan pasal 14 Undang-Undang KUP yang mengatur tentang surat tagihan pajak atau STP. Nah, terhadap pasal 14 ini, saya bagi 3 kelompok. Yang pertama perubahan, yang kedua penambahan, yang ketiga penghapusan. Kita mulai dengan perubahan. Terjadi di 3 ayat. Yang pertama adalah pasal 14 ayat 1 yang menjelaskan tentang alasan penerbitan STP. Terjadi perubahan di ayat 1D dan ayat 1E. Kemudian yang kedua adalah pasal 14 ayat 3. Itu terkait dengan sanksi bunga surat tagihan pajak atau STP. Kemudian yang keempat adalah, yang ketiga yaitu pasal 14 ayat 4 yang terkait dengan sanksi denda surat tagihan pajak atau STP. Saya lanjut dengan kelompok penambahan, terjadinya penambahan pasal atau ayat baru di dalam pasal 4 Undang-Undang KUP. Ada penambahan 4 ayat. Yang pertama adalah pasal 14 ayat 1 yang mengatur tentang alasan penerbitan surat tagihan pajak atau STP, itu bertambah ayat 1H. Kemudian yang kedua, pasal 14 ayat 5A, yaitu mengenai besaran tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang ketiga adalah pasal 14 ayat 5B, yaitu terkait dengan daluarsa penerbitan surat tagihan pajak atau STP. Yang keempat, pasal 14 ayat 5C, yang terkait dengan perkecualian daluarsa penerbitan STP atau surat tagihan pajak. Nah, kelompok yang ketiga adalah penghapusan pasal atau ayat di dalam pasal 14 Undang-Undang KUP. Yang dihapus adalah pasal 14 ayat 1, yaitu yang tadi mengatur tentang alasan penerbitan. Penghapusan dilakukan terhadap ayat 1F dan 1G. Kemudian yang kedua adalah pasal 14 ayat 5, yaitu terkait dengan sanksi bunga STP bagi pengusaha kena pajak atau PKP gagal berproduksi. Kita lanjutkan perubahan ke-7, yaitu terkait dengan pasal 15 Undang-Undang KUP. Pasal 15 Undang-Undang
KUP itu mengatur penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP KBT. Nah, terhadap pasal 15 Undang-Undang KUP ini, perubahannya hanya terjadi pada pasal 15 ayat 4, yaitu sanksi bunga 48% untuk SKP KBT itu dihapus. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 15 ayat 4 Undang-Undang KUP. Kita lanjutkan perubahan ke-8, yaitu pasal 17B Undang-Undang KUP. Pasal 17B Undang-Undang KUP itu mengatur tentang imbalan bunga penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKP LB. Terhadap pasal 17B Undang-Undang KUP ini ada dua kelompok perubahan. Yang pertama perubahan pasal atau ayat, yang kedua ada penambahan pasal atau ayat. Sekarang kita bicara yang perubahan dulu terhadap pasal 17B. Nah, perubahannya terjadi pada pasal 17B ayat 3, yaitu tentang imbalan bunga SKPLB yang terlambat diterbitkan. Kemudian yang kedua, pasal 17B ayat 4, terkait dengan imbalan bunga SKPLB setelah pemeriksaan bukti permulaan atau bukper. Nah, kelompok yang kedua terjadi penambahan pasal atau ayat di dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Nah, penambahan tersebut ada 3, yaitu yang pertama pasal 17B ayat 5 itu mendapat penambahan perkecualian imbalan bunga SKPLB. Yang kedua pasal 17B ayat 6 yaitu mengenai besaran imbalan bunga SKPLB. Yang ketiga pasal 17B ayat 7 mengenai besaran tarif imbalan bunga SKPLB. Kita lanjutkan perubahan ke-9 yang terkait dengan pasal 19 Undang-Undang KUP. Pasal 19 Undang-Undang KUP ini itu mengatur tentang sanksi bunga penagihan. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap pasal 19 Undang-Undang KUP ini. Perubahan tersebut saya bagi dua kelompok, yaitu perubahan pasal atau ayat, yang kedua penambahan pasal atau ayat. Nah, perubahannya ada 3, yaitu terjadi di pasal 19 ayat 1 mengenai sanksi bunga penagihan SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, dan peninjauan kembali. Kemudian yang kedua perubahannya terjadi pada pasal 19 ayat 2 mengenai sanksi bunga pengangsuran dan atau penundaan pembayaran pajak. Perubahan ketiga adalah terhadap pasal 19 ayat 3, yaitu mengenai sanksi bunga penundaan penyampaian SPT tahunan. Saya lanjutkan dengan penambahan ayat baru di dalam pasal 19 Undang-Undang KUP, yaitu pasal 19 ayat 4 mengenai besaran tarif bunga. Saya lanjut dengan perubahan ke-10 Undang-Undang KUP, yaitu mengenai pasal 27A Undang-Undang KUP yang mengatur tentang imbalan bunga setelah keberatan dan banding. Nah, terhadap pasal 27A Undang-Undang KUP ini dilakukan penghapusan seluruhnya oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi dengan kata lain, tidak ada lagi imbalan bunga setelah keberatan dan banding. Saya lanjut perubahan ke-11, yaitu pasal 27B Undang-Undang KUP. Pasal 27B Undang-Undang KUP ini mengatur tentang imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak. Nah, terhadap pasal 27B Undang-Undang KUP ini
ini sebenarnya merupakan pasal baru yang ditambahkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ke dalam Undang-Undang KUP. Ya. Jadi sebelumnya Undang-Undang KUP tidak memiliki pasal 27B. Nah, kemudian oleh Undang-Undang Cipta Kerja ditambahkan pasal 27B ke dalam Undang-Undang KUP, yaitu yang mengatur tentang imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak. Saya lanjutkan perubahan ke-12, yaitu pasal 38 Undang-Undang KUP. Pasal 38 Undang-Undang KUP ini mengatur tentang sanksi denda atau pidana atas kealpaan wajib pajak setelah pertama kali. Nah, terhadap pasal 38 Undang-Undang KUP ini terjadi perubahan. Apa yang dirubah terhadap pasal 38 Undang-Undang KUP ini, yaitu kata perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali itu dihilangkan. Jadi artinya sanksi denda atau pidana karena kealpaan wajib pajak tidak dibedakan lagi antara perbuatan pertama kali dengan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali. Jadi tidak dikenal lagi istilah perbuatan pertama kali. Selanjut perubahan ke-13, yaitu pasal 44B Undang-Undang KUP. Pasal 44B Undang-Undang KUP mengatur tentang sanksi denda atas penghentian penyidikan. Ada dua kelompok yang diakibatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pasal 44B Undang-Undang KUP ini, yaitu perubahan dan penambahan. Nah, perubahan terjadi di pasal 44B ayat 2, yaitu mengenai besaran sanksi denda penghentian penyidikan, kemudian melakukan penambahan ayat baru, yaitu pada pasal 44B ayat 3, yaitu mengenai ketentuan lebih lanjut permintaan penghentian penyidikan akan diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Baik, itulah 13 pasal yang berubah dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan akibat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan, dan insya Allah untuk video-video berikutnya saya akan membahas perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai akibat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian perubahan Undang-Undang PPH akibat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang berikutnya adalah perubahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akibat terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.